Horas Yanjur Mula-Mula. Kali ini bersama saya Naomi Mangunsong, kita akan membahas tentang bauran pemasaran 4P. Marketing mix atau bauran pemasaran adalah strategi mengkombinasikan kegiatan-kegiatan marketing agar tercipta kombinasi maksimal sehingga akan muncul hasil paling memuaskan. Nah, marketing mix ini terdiri dari 4P, yaitu produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan yang terakhir adalah promotion atau promosi. Kita akan membahas keempat hal berikut ini satu persatu ya. Untuk yang pertama ada produk. Di sini kita menentukan produk apa yang akan menjadi andalan kita dan bagaimana cara mengembangkan produk andalan tersebut. Karena itu, produk merupakan jantung dari seluruh aktivitas pemasaran yang akan kita lakukan. Untuk pengembangannya, yang perlu kita perhatikan adalah desain, feature, kualitas, pengemasan, pengembalian, dan layanan. Contoh yang saya ambil di sini adalah salah satu makanan khas Batak, yaitu manuk napi nadar. Nah, untuk mengembangkan manuk napi nadar ini, kualitas ayam dan bahan-bahan yang kita pilih mungkin kualitas yang terbaik. Kemudian pengemasan dan penampilan makanan juga didesain sangat menarik, rapi dan bersih. Mungkin seperti gambar yang saya sediakan di samping ini. Kemudian layanan kepada pelanggan yang datang atau yang membeli juga kita berikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, sehingga pelanggan terpuaskan oleh layanan yang kita berikan. Atau banyak upaya lain untuk mengembangkan produk yang kita miliki. Yang kedua adalah harga. Penentuan harga produk sangat menentukan dalam kesuksesan proses penjualan kita. Tinggi rendahnya harga selalu menjadi perhatian utama para konsumen saat mereka mencari suatu produk. Karena itu kita perlu menentukan harga berdasarkan produk dan kondisi pasar kita. Perhatikan perilaku konsumen. Nah, metode, kebijakan, keuntungan, diskon adalah hal-hal penting yang harus kita perhatikan. Contoh yang saya ambil di sini adalah metode yang digunakan seperti biaya ditambah benefit yang ingin diperoleh. Misalnya, kita menghitung seluruh biaya yang kita perlukan untuk membuat suatu produk. Kemudian, kita menambahkan benefit yang ingin kita peroleh dari produk tersebut. Sehingga, harga yang kita tentukan adalah biaya ditambah benefit. Kemudian, perhatikan harga yang dibuat oleh pesaing. Karena setiap harga yang ditawarkan oleh pesaing ataupun kita akan mempengaruhi keputusan para konsumen untuk membeli barang yang mereka inginkan. Dari kebiasaan para konsumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi penetapan harga sangat berpengaruh terhadap penjualan maupun pemasaran produk yang kita tawarkan. Oh iya, perlu kita ingat bahwa konsumen juga sangat pintar dalam memperhatikan produk dan harga yang akan mereka bayarkan. Mereka akan dapat menilai apakah produk yang mereka beli itu sesuai dengan harga yang mereka bayarkan atau tidak. P yang ketiga adalah place atau tempat. Pemilihan lokasi usaha yang strategis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran. Tempat atau distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Hal yang perlu diperhatikan adalah saluran distribusi, cakupan pasar, lokasi toko, gudang, dan proses pemesanan. Contoh yang saya ambil di sini adalah rumah makan. Yang pertama, lokasi rumah makan yang mudah ditemukan. Yang kedua, tersedianya layanan pesan antar. Yang ketiga, lokasi rumah makan dengan pasar atau tempat untuk memasok kebutuhan berdekatan. Dan yang terakhir, proses pemesanan yang mudah, bisa melalui telepon atau online. Contoh-contoh yang saya sebutkan di atas dapat membantu produk atau rumah makan yang kita miliki lebih dikenal oleh masyarakat setempat atau konsumen. Terutama untuk daerah wisata, rumah makan yang berlokasi di titik-titik yang dekat dengan area wisata akan lebih menarik bagi wisatawan yang datang daripada rumah makan yang jauh atau yang sulit ditemukan. P yang terakhir adalah promotion atau promosi. Dua tujuan promosi adalah yang pertama memberitahu calon pelanggan tentang produk yang kita miliki dan kedua membujuk mereka untuk membeli produk kita. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan promosi adalah promosi penjualan, periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan media sosial. Contoh kegiatan promosi yang pertama adalah penggunaan bahasa Batak yang akan menarik wisatawan luar daerah Batak. Penggunaan bahasa Batak pada produk yang kita jual akan sangat menarik bagi wisatawan yang tidak mengerti bahasa Batak dan ingin mengenal tentang budaya Batak. Yang kedua, tersedianya sosial media dengan tampilan foto yang menarik seperti gambar di samping. Saat ini, konsumen lebih sering memantau tentang produk yang ingin mereka beli dari sosial media. Nah, di sosial media kita dapat melakukan promosi dengan memberikan gambaran produk yang kita miliki. Yang ketiga, pelang toko atau pelang rumah makan yang menarik dan mudah dilihat pelanggan. Dan yang terakhir, pendapat masyarakat sekitar. Pendapat masyarakat sekitar tentang produk kita
akan menjadi sangat penting dan membantu kita dalam melakukan proses pemasaran. Karena jika ada wisatawan yang datang atau konsumen yang datang untuk bertanya, di mana ya toko yang bagus atau di mana ya rumah makan yang enak, nah, jawaban dari masyarakat setempat akan sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang mereka inginkan. Jika produk atau rumah makan atau toko yang kita miliki memiliki citra yang baik di hadapan masyarakat sekitar, maka kemungkinan mereka untuk menjawab atau mempromosikan produk atau toko yang kita miliki akan sangat besar. Dengan demikian akan mempengaruhi konsumen atau wisatawan yang datang untuk membeli, untuk hadir di toko kita dan melakukan pembelian. Kegiatan promosi bisnis merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan oleh sebuah usaha, baik usaha kecil maupun usaha yang sudah berkembang besar. Karena itu, kita perlu mengetahui metode ataupun strategi promosi yang sesuai dengan usaha kita. Saat ini banyak sekali strategi-strategi promosi yang beredar dan dapat diikuti oleh pelaku-pelaku usaha. Dan kita dapat menemukan tentang strategi-strategi tersebut dari berbagai sumber seperti dari internet. Selanjutnya, peluang bisnis. Bagaimana sih peluang untuk melakukan bisnis di Desa Cianjur Mula-Mula? Menurut survei yang kami lakukan, wisatawan yang melintasi Desa Cianjur Mula-Mula pada suasana normal dapat mencapai 80 hingga 90 orang per hari, sedangkan pada suasana liburan dapat mencapai lebih dari 100 orang. Karena itu, peluang untuk membuka bisnis seperti rumah makan, toko baju, dan cenderamata, layanan penginapan sangatlah besar dan akan lebih besar lagi mengingat Danau Toba saat ini ditetapkan menjadi destinasi super prioritas oleh pemerintah Indonesia. Untuk masyarakat setempat di Desa Cianjur Mula-Mula diharapkan dapat membuka bisnis mereka untuk meningkatkan perekonomian di Desa Cianjur Mula-Mula. Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dengan melakukan bisnis yang telah disebutkan sebelumnya, dapat mempromosikan budaya Batak untuk lebih dikenal oleh masyarakat luar. Karena itu, yuk mari mulai berbisnis dan mempersiapkan perencanaan pemasaran 4P dengan baik. Sekian pemaparan yang saya sampaikan, kami dari tim Cianjur Mula-Mula dan KKN PPM UGM mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan.